Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kicuk Buddha Nakmupadoti. Kemunculan seorang Buddha adalah sulit. Ya, pemimpin puja bakti, ibu bapak, saudara-saudara sedama, terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat. Kesehatan adalah suatu keberuntungan, suatu berkah bagi kita, walaupun masih secara sehat secara fisik. Tetapi bagaimanapun juga, sehat secara fisik ini adalah sangat keberuntungan, sangat berharga. Di saat kita melihat sendiri, mungkin ada orang-orang yang sekarang dalam keadaan tidak baik. Berjalan harus menggunakan tongkat. Tetapi kita semua masih memiliki kaki yang kuat. Bukankah ini suatu berkah bagi kita? Kita masih bisa berjalan dari bawah sampai atas, lantai 1 sampai 6. Apakah kita juga pernah bersyukur, berterima kasih? Saya masih beruntung dibanding ia yang tidak mampu berjalan. Ketika ada orang-orang yang berjalan harus meraba-raba, tetapi kita masih punya penglihatan yang sangat baik. Kita masih bisa membaca, bisa menatap Buddha Rupang yang begitu sangat agung. Bukankah memiliki penglihatan yang baik itu juga berkah? Jika dibanding dengan orang-orang yang sekarang memiliki penglihatan yang kurang baik. Pernahkah kita juga bersyukur? Berterima kasih. Di saat ada orang-orang yang harus makan disuapin, tidak mampu menulis, tidak bisa memegang HP, tapi kita memiliki kedua tangan yang begitu sangat baik. Ini juga suatu berkah. Kedua tangan yang begitu sangat kuat. Apakah kita juga pernah merenungkan hal itu? Kita memiliki kedua tangan yang kuat. Kedua kaki yang kuat. Ketika ada orang-orang bahkan untuk mendengar saja harus menyondongkan kepala. Tetapi kita masih memiliki pendengaran yang sangat baik. Ini juga berkah. Di saat ada sahabat, kerabat atau teman kita atau bahkan orang yang tidak kita kenal, tidak memiliki ucapan yang sebaik kita, tetapi kita dapat berkomunikasi dengan begitu sangat lancar. Ini juga suatu berkah. Artinya pada malam hari ini kita telah memiliki berkah yang tak terhingga. Memiliki fisik yang sempurna. Apakah fisik yang sempurna ini muncul secara tiba-tiba? Bukan. Di dalam agama Buddha tidak ada yang muncul secara tiba-tiba. Lalu pertanyaannya, apakah di 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, kita juga akan memiliki hal yang sama? Fisik yang sempurna. Siapa yang bisa menjawab? Kita hanya bergantung kepada karma yang kita lakukan. Itulah ketika kita memiliki kesehatan yang baik. Itu juga yang direnungkan oleh Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha merenung di usia 29 tahun. Usia yang begitu sangat muda. Yang masih berada di puncak-puncak kemudaan.
Tetapi karena batin sudah siap, bahkan ketika melihat orang sakit, merenungkan ke dalam, penyakit begitu sangat penderitaan dan merintangi ketika kita harus berjuang. Maka ketika kita sehat inilah kesempatan terbaik untuk berjuang. Di masa depan tidak ada yang tahu. Ada bahaya di masa depan, Ibu Bapak. Bahaya apakah? Bisa kelaparan. Siapa yang bisa menentukan bahwa kita akan mudah mendapatkan makanan terus? Siapa yang bisa menjamin bahwa kita akan sehat selamanya? Itu bahaya-bahaya di masa depan. Maka itulah yang menjadi renungan Pangeran Siddhartha. Ketika di usia yang sangat muda, relatif masih muda, merenungkan ke dalam, usia tua adalah penderitaan. Ketika berjalan terhuyun-huyun, ketika pendengaran tidak sebaik ketika masih muda, makan juga tidak semudah ketika masih muda, karena gigi tanggal semua. Orang-orang mungkin akan menyingkirkan, kamu udah tua, pergilah. Jangan berkumpul dengan yang muda-muda. Itu semua kumpulan dari penderitaan. Lalu Pangeran Siddhartha mencari tahu adakah cara untuk mengatasi usia tua. Ada penyakit merenungkan. Ketika penyakit datang, siapa yang dengan mudah mengatakan, oh Bante kalau saya berpenyakitan saya bahagia, saya pengen penyakitan terus? Siapa yang seperti itu? Penyakit adalah penderitaan. Dan ketika kematian tiba, orang-orang yang ada di sekitar ini menangis bersedih, penderitaan. Adakah cara Ibu Bapak untuk mengakhiri semua itu? Apakah ada cara untuk memadamkan penderitaan karena usia tua, penyakit dan kematian? Ada, Ibu Bapak. Penderitaan kita menjadi usia tua, penyakit, memiliki penyakit dan kematian, satu sebabnya karena kita lahir. Karena kita lahir inilah kita menjadi tua. Karena kita lahir inilah berbagai macam penyakit telah kita dapatkan. Karena kita lahir inilah akan bertemu dengan orang yang disukai dan berpisah dengan orang yang disayangi juga. Dan bertemu dengan orang yang tidak disukai juga. Tidak mendapatkan apapun yang diharapkan, itu kumpulan dari penderitaan. Maka selanjutnya kita akan meruntut, adakah cara agar kita tidak lahir? Inilah yang dicari oleh Sama Sambuddha. Ada cara untuk mengakhiri kelahiran. Ketika Pangeran Siddhartha merenungkan penyakit, usia tua dan kematian, segala kemewahan, ketika bertemu dengan seorang petapa, menjadi seorang petapa ini adalah cara. Jalan hidup bukan status. Menjadi biku bukan status. Oh kalau jadi biku statusnya naik, bukan. Cara hidup. Sebagai perumah tangga juga cara hidup hanya berbeda dalam menjalani kehidupan. Sebagai perumah tangga masih disibukkan dengan hal-hal duniawi, mengurus keluarga, mencari pekerjaan, menjalani kehidupan sebagai seorang pabajita, tidak mengurusi keluarga. Ketika seorang suami harus menderita ketika istrinya jam 10 malam belum pulang, ini istri saya kemana jam 10 belum pulang? Seorang biku bahkan tidak berpikir. Jam 11 malam, jam 12 malam, tidak berpikir, kok istri saya belum pulang. Ketika seorang istri harus bersedih ketika melihat suaminya sakit,
seorang biku tidak berpikir. Sedih karena pasangan hidupnya sakit. Sedikit banyak ibu bapak, menjadi seorang biku penderitaannya sudah teratasi. Tidak menderita karena ocehan istri, tidak menderita karena anak jam 10 malam belum pulang. Tidak menderita karena tetangga ini punya hajat, harus datang. Sedikit banyak menjadi seorang biku, penderitaan itu sudah mulai teratasi. Pangeran Siddhartha meninggalkan segala kemewahan, istana yang megah, yang bahkan kebanyakan orang akan mencarinya, berlomba-lomba untuk mendapatkan kemewahan, rumah yang tinggi, mobil yang bagus. Tapi semua itu ditinggalkan. Kelak juga akan menjadi seorang raja. Pangeran Siddhartha juga meninggalkan pimpinan, pejabat, ataupun ingin menjadi seorang pimpinan juga ditinggalkan. Yang bahkan ada beberapa orang untuk menjadi pimpinan saja harus menghalalkan segala cara. Justru Pangeran Siddhartha cara pandangnya berbeda. Meninggalkan segalanya itulah pada saat berada di puncak-puncak kemewahan, ditemani oleh kusirnya bernama Cana, dan membawa kereta kuda Kantaka meninggalkan istana. Ketika meninggalkan istana menjadi petapa, kehidupannya berbeda. Kemewahan makanan di istana tidak didapatkan, kita menjadi seorang petapa. Petapa Siddhartha menerima apa yang masuk ke dalam pata. Apapun yang diberikan perumah tangga yang berbelas kasih, itu yang akan dimakan. Tetapi tidak sedikit pun diceritakan. Petapa Siddhartha menengok ke belakang, membandingkan dulu di kerajaan saya makan enak. Ketika menjadi seorang petapa, kenapa makanannya kasar? Kalau begitu saya kembali lagi ke istana, bukan. Bahkan ketika mendapatkan makanan yang mungkin saja tidak semewah di istana, tetapi petapa Siddhartha tetap berjalan. Berjalan menjadi seorang petapa hingga akhirnya sampai di kerajaan Magadha, pusat pemerintahan Raja Bimbisara. Raja Bimbisara yang melihat ada seorang petapa yang berbeda dengan petapa yang lain. Cara berjalan, cara menatap, menjaga indria begitu sangat terkendali. Raja Bimbisara berpikir, ini berbeda. Petapa ini berbeda dengan petapa yang lain. Maka pada saat itulah bahkan anak juga bukan, kerabat juga bukan, tetapi Raja Bimbisara ingin menyerahkan sebagian wilayahnya untuk dipimpin petapa Siddhartha. Tapi apakah petapa Siddhartha menerima? Bahkan petapa Siddhartha meninggalkan istana. Bagaimana mungkin menerima wilayah yang dipersembahkan, yang dianjurkan, yang diberikan ke Raja Bimbisara? Itulah kebajikan yang nyata, ibu bapak. Bahkan kerabat juga bukan, anak juga bukan. Tetapi Raja Bimbisara bahkan merelakan sebagian wilayahnya untuk dipersembahkan, untuk dipimpin oleh petapa Siddhartha. Tetapi petapa Siddhartha sudah bulat tekadnya, ingin mencari cara bagaimana mengatasi usia tua, penyakit dan kematian, yang tidak lain adalah itu kumpulan dari penderitaan. Berbagai cara dilakukan. Yang pertama adalah petapa Siddhartha diceritakan menemui, berguru kepada petapa-petapa lain.
Alaraka Lama adalah guru yang dijelaskan di dalam Tipitaka, yang ditemui oleh Petapa Siddhartha, berguru, belajar, praktek bersama dengan Alaraka Lama. Tidak butuh waktu lama setelah berpraktek dan praktek. Bahkan Petapa Siddhartha mampu mencapai seperti yang dicapai oleh Alaraka Lama. Petapa Siddhartha membuktikan sendiri bahwa apa yang dicapai Alaraka Lama juga sudah saya capai. Ketika menceritakan apa yang dicapai oleh Petapa Siddhartha kepada Alaraka Lama, bahkan Alaraka Lama dengan bangga, yuk murid ini dipimpin bersama. Anda separuh, saya separuh. Kalau seandainya murid ada 500, Petapa Siddhartha 250, saya 250, kita menjadi guru. Betapa sangat hebatnya Alaraka Lama. Tidak semua orang mampu berperilaku seperti Alaraka Lama. Merelakan murid. Kalau ada ego, bagaimana mungkin? Ini muridku. Bukankah selama ini kebanyakan bagaimana agar kita mendapatkan murid? Bukankah selama ini bagaimana agar kita mendapatkan pengikut sebanyak-banyaknya? Tapi berbeda dengan Alaraka Lama. Alaraka Lama justru membagi sebagian. Itulah keluhuran. Tetapi Petapa Siddhartha mampu memahami, ini bukan akhir. Ini bukan akhir dari penderitaan. Ini belum mampu mengatasi penderitaan. Saya harus berjuang. Guru pertama Alaraka Lama pun ditinggal untuk mencari guru yang kedua. Yang selanjutnya Uddaka Ramaputta adalah guru kedua yang ditemui oleh Petapa Siddhartha. Berguru praktek belajar dari Uddaka Ramaputta, bahkan diceritakan Petapa Siddhartha mampu melampaui Uddaka Ramaputta. Uddaka Ramaputta ada penjelasan belum mampu mencapai yang seperti yang dicapai oleh Petapa Siddhartha. Belum mampu mencapai jana ke-8. Uddaka Ramaputta mendengar ajaran dari ayahnya. Itulah kenapa disebut Uddaka Ramaputta. Puta adalah anak. Ini adalah anak dari Rama. Ada penjelasan seperti itu. Ketika Uddaka Ramaputta mengetahui bahwa Petapa Siddhartha telah mampu mencapai tataran jana tertinggi, jana ke-8, semua siswa diserahkan kepada Petapa Siddhartha. Ayo, ini semua siswa ini pimpin. Egonya tidak besar. Kalau Alaraka Lama separuh-separuh, Uddaka Ramaputta justru diserahkan semuanya. Pimpinlah. Pimpinlah 500 atau berapa banyak murid ini. Tetapi Petapa Siddhartha juga mengerti, memahami. Ini bukan akhir. Ini bukan akhir dari penderitaan. Pada saat itulah Ibu Bapak, Petapa Siddhartha melanjutkan pencarian. Pencarian agar bisa terbebas dari penderitaan. Pencarian mulia. Hingga akhirnya dijelaskan sampai di hutan Urwela, Petapa Siddhartha mulai menyiksa diri. Di awal-awal diceritakan Petapa Siddhartha pernah menyiksa diri dengan tidak bernapas melalui mulut dan hidung. Tidak bernapas Ibu Bapak. Napas ini tidak boleh keluar. Tetapi apa yang terjadi? Napas ini diceritakan keluar dari telinga. Dari telinga ini begitu sangat sakit telinganya diceritakan. Ketika Petapa Siddhartha menyiksa diri, praktek tidak bernapas melalui mulut dan melalui hidung.
angin yang ada di dalam tubuhnya keluar melalui telinga. Tetapi ketika merasakan sakit yang luar biasa itu dari telinga, bahkan betapa Siddhartha tidak mengendorkan latihannya. Saya akan praktek tidak bernapas lebih lanjut. Ketika melanjutkan menyiksa diri dengan praktek tidak bernapas, angin yang datang yang dari dalam ini keluar melalui kepala di atas umbun-umbun. Ketika angin itu melalui kepala diceritakan, seolah-olah sakitnya seperti orang yang menusuk dengan pisau yang tajam. Ibu bapak bisa merasakan bagaimana sakitnya. Karena mungkin sulitnya menceritakan sakit itu sulit menceritakan. Diberi perumpamaan seperti kalau ada membawa pisau ditusuk kepalanya. Seperti itulah sakitnya. Walaupun betapa Siddhartha ini merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya, tetapi masih tetap tidak mengendorkan prakteknya. Bagaimana kalau seandainya saya praktek lebih lanjut? Tidak napas melalui mulut dan telinga dan hidung. Maka diceritakan angin itu juga masih keluar melalui kepala. Seolah-olah sakitnya itu ketika ada dua orang yang kuat menarik ikat, kepalanya diikat, ditarik dari kiri kanan oleh kedua orang yang begitu sangat kuat. Seperti itulah sakitnya. Tetapi walaupun mendapatkan sakit yang luar biasa itu, betapa Siddhartha tidak mengendorkan, tidak berhenti untuk praktek, melanjutkan praktek tidak bernapas. Pada saat itulah angin ini muncul dari perut, seolah-olah perutnya ini karena rasa sakitnya ditusuk-tusuk seperti tombak, seperti pisau. Tetapi itu juga belum mampu, ibu bapak, belum mampu mencapai. Tidak mengendorkan menyiksa diri. Betapa Siddhartha melanjutkan, bagaimana kalau seandainya saya praktek tidak makan sama sekali. Betapa Siddhartha berpikir, ibu bapak. Bagaimana kalau seandainya saya ini praktek tidak makan sama sekali. Ketika betapa Siddhartha mengungkapkan akan praktek tidak makan sama sekali, sekelompok dewa datang yang mengetahui, jangan lakukan itu Petapa Gotama. Kalau Petapa Gotama praktek tidak makan sama sekali, kami para dewa akan menyuntikkan makanan surgawi ke pori-pori tubuh Petapa Siddhartha. Mendengar pernyataan dewa tersebut, Petapa Siddhartha merenung. Kalau saya menyatakan praktek tidak makan sama sekali, saya mengatakan saya ini praktek tidak makan sama sekali, tapi ada dewa yang menyuntikkan atau memberikan makanan surgawi ke tubuh saya, artinya saya berbohong. Kalau saya menyatakan bahwa saya ini praktek tidak makan sama sekali, tapi ternyata ada para dewa yang memasukkan makanan dan saya mengetahui bahwa dewa itu memasukkan makanan, berarti saya berbohong. Oleh karena itulah, Petapa Siddhartha menyingkirkan para dewa, tidak perlu. Saya akan makan tetapi sedikit. Demi tidak berbohong, ibu bapak. Itulah kejujuran seorang bodhisatta. Bahkan rela untuk tidak makan makanan surgawi demi menjaga kejujuran. Tetapi entah berapa banyak yang kita telah lakukan, berbohong demi mendapatkan makanan. Berbeda cara batin kita dengan seorang bodhisatta. Tegak teguh dalam menjaga kejujuran. Kita kadang masih jatuh dalam menjaga kejujuran. Ketika Petapa Siddhartha hanya makan sedikit, diceritakan tubuh ini menjadi kurus kering. Tubuhnya yang bersinar kembali meredup. Kulit dari depan perut ini kalau disentuh ibu bapak bisa sampai ke belakang. Itu karena saking kurusnya.
Ibu bapak mungkin pernah melihat sampai dibuat patung ketika petapa Siddhartha menyiksa diri. Kebetulan kalau ada yang ke Mendut, ada patung di Mendut. Menyiksa diri, patung petapa Siddhartha ketika menyiksa diri, kurus kering. Itu yang dilakukan oleh petapa Siddhartha. Menyiksa diri sampai perut tubuhnya kurus kering. Pada saat itulah sekelompok dewa yang melihat ketika petapa Siddhartha kurus kering dan jatuh karena mungkin sudah tidak punya tenaga, pingsan. Sekelompok dewa mengatakan, oh petapa Gotama sedang meninggal, sudah mati. Maka sekelompok dewa ini yang punya pemikiran bahwa petapa Siddhartha ini sudah meninggal. Sekelompok dewa ini terbang ke istana Raja Suddhodana dan bercerita, oh Baginda Raja, anak Anda petapa Siddhartha telah meninggal. Raja Suddhodana berkata, apakah anak saya meninggal setelah mencapai kesucian ataukah sebelumnya? Belum sempat mencapai kesucian sudah meninggal. Saya tidak percaya. Itu yang dikatakan oleh Raja Suddhodana. Di suatu ketika ibu bapak, dengan pernyataan ini, setelah Sama Sambuddha mencapai pencerahan sempurna, setelah diundang oleh Raja Suddhodana untuk kembali ke istana, ungkapan ini diceritakan kembali oleh Raja Suddhodana kepada Sang Buddha. Dulu ketika dalam perjuangan, oh Sang Bhagawa, saya didatangi oleh sekelompok dewa. Sekelompok dewa itu mengatakan bahwa Anda, Sang Bhagawa, telah meninggal. Sang Buddha hanya berkata, apakah Baginda percaya? Saya tidak percaya. Itulah akhirnya Sama Sambuddha menceritakan Mahadhammapala Jataka. Bahkan ketika Sama Sambuddha masih menjadi seorang bodhisatta, pernah terlahir menjadi anak dari Raja Suddhodana, Mahadhammapala Jataka. Diceritakan di dalam Jataka itu tidak ada satu keluarga itu yang meninggal muda. Tidak ada. Bahkan ketika ayahnya ini dibawakan tulang sebagai bukti bahwa tulang ini adalah tulang kambing misalnya, diambil untuk membuktikan apakah benar di keluarga ini tidak ada yang meninggal muda. Karena pada saat itu anaknya ini pergi belajar ke Takasila ketika masih menjadi seorang bodhisatta. Dan ketika di keluarga gurunya itu ada yang meninggal muda, anaknya ini meninggal muda. Bodhisatta mengatakan, di keluarga kami tidak ada yang meninggal muda. Gurunya menjadi penasaran, apakah mungkin di keluarga murid ini tidak ada yang meninggal muda? Baiklah, kalau begitu saya akan membuktikannya. Muridnya biarkan di rumah, gurunya ini mengambil tulang yang diambil dari tulang apakah kambing atau tulang apa, sengaja dibawa ke rumahnya dan mengatakan, anak Anda telah meninggal. Mana mungkin anak saya meninggal? Ini buktinya tulangnya saya bawakan. Saya tidak percaya anak saya meninggal di usia muda. Kenapa? Karena di keluarga kita tidak ada yang meninggal muda. Kenapa ibu bapak tidak ada yang meninggal muda? Karena jasa kebajikan. Perbuatan baik yang dilakukannya itulah yang menyebabkan ia memiliki usia panjang. Kalau kita merujuk kepada Tipitaka, suatu ketika Sang Buddha ditanya oleh Brahmana Subba di dalam Culaka Mawibangga Sutta, Majjhima Nikaya. Brahmana Subba bertanya kepada Sang Buddha, kenapa ada manusia berbeda-beda? Kenapa ada manusia yang usianya panjang tetapi kenapa ada manusia yang usianya pendek? Oh, itu karena perbuatan masing-masing. Ia yang dengan mudah untuk memperpendek usia manusia, sebagai akibatnya juga dia akan memiliki usia pendek.
Ia yang justru melakukan hal-hal dengan bajik yang memperpanjang usia makhluk, memperpanjang usia manusia, ia juga akan mendapatkan usia panjang. Begitulah. Akhirnya Sang Buddha menyebutkan semua makhluk termasuk manusia adalah pemilik karma masing-masing. Lalu mungkin ada yang bertanya, loh Bante, ini kan saya ini sudah berbuat kebajikan, tapi kenapa penderitaan yang selalu datang? Ibu bapak menanam buah durian untuk merasakan manisnya buah durian tidak langsung ketika itu juga. Bisa menunggu 2, 3, atau 4 tahun. Begitulah. Tidak selamanya kebajikan yang kita lakukan lalu tiba-tiba muncul pada saat itu. Setidaknya kebajikan yang kita lakukan telah membawakan kedamaian bagi kita. Masalah materi belum datang, pujian belum datang, penghormatan belum datang, tunggu waktunya. Tetapi secara batin, orang yang melakukan kebajikan sudah mendapatkan kedamaian. Begitu juga ada yang bertanya, kenapa orang itu berbuat buruk, tetapi kehidupannya begitu sangat menyenangkan. Orang yang menanam buah pare untuk bisa merasakan pahitnya memetik buah pare juga membutuhkan waktu. 1, 2, 3 tahun yang akan datang. Tetapi orang yang melakukan perbuatan buruk bisa juga karena dengan penuh kesenangan. Dengan penuh kesenangan, tetapi penderitaannya pun belum tiba. Begitulah. Ketika petapa Siddhartha menyiksa diri dengan praktek tidak makan sama sekali, sekelompok dewa itu pergi menemui Raja Suddhodana mengatakan, anak baginda petapa Siddhartha telah mengalami kematian. Tetapi Raja Suddhodana tidak percaya kalau belum mencapai apa yang dicita-citakan. Saat petapa Siddhartha telah menyiksa diri itu ibu bapak, bahkan belum mampu mencapai apa yang diharapkan, yang dicita-citakan agar terbebas dari penderitaan. Istilahnya mengevaluasi diri. Saya ini sudah berjuang. Apa yang saya praktekkan ini bahkan sudah yang tertinggi, Dukkaracarya. Baik petapa Brahmana di masa depan, di masa yang lampau atau masa sekarang. Kalau seandainya praktek menyiksa diri, tidak ada yang lebih tinggi daripada apa yang saya praktekkan. Kalau mereka mempraktekkan penyiksaan diri paling tinggi seperti yang saya praktekkan. Tidak lebih dari apa yang saya praktekkan. Artinya penyiksaan diri yang dilakukan petapa Siddhartha sudah yang paling puncak. Kalau melanjutkan praktek menyiksa diri bisa mengalami kematian. Itulah kenapa petapa Brahmana lain bahkan tidak ada yang melebihi praktek menyiksa diri yang dilakukan oleh petapa Siddhartha. Kalaupun ada yang mempraktekkan tidak lebih tinggi daripada apa yang dipraktekkan, setara. Dukkaracarya, praktek menyiksa diri. Tetapi walaupun sudah menyiksa diri itu, petapa Siddhartha belum mampu mencapai padamnya penderitaan. Mencari tahu kenapa saya belum mampu mencapai. Akhirnya ingat ketika masih kecil, ketika diajak untuk pesta membajak, ada pesta di masa itu karena mungkin selesai panen, untuk bersenang-senang ada upacara membajak. Pada saat itulah Pangeran Siddhartha juga diajak yang masih usia sangat kecil, mungkin usia 7 tahun atau berapa, masih pangeran kecil. Diajak ketika para dayang-dayang ini yang merawat, yang menjaga, meninggalkannya. Petapa Siddhartha hanya duduk di bawah pohon jambu diceritakan. Pada saat duduk di bawah pohon jambu itulah petapa Pangeran Siddhartha
mampu mencapai jana pertama. Objeknya adalah napas. Maka agar tidak ada yang bertanya jana, saya akan menjelaskan sedikit sebagai sebagai awal agar nanti ini. Apa itu jana samadhi? Di dalam Tipitaka dijelaskan. Wiwicewak kamehi wiwica akusalehi damehi sawitakang sawicarang. Wewe kajang piti sukang patamang janang upasambajak wiharati. Lengangnya pikiran kita dari kama kesenangan indrawi, akusala, pikiran-pikiran yang buruk. Lengang artinya kita tidak muncul pikiran-pikiran buruk, termasuk kesenangan indrawi, termasuk pikiran-pikiran buruk. Mudahnya adalah ketika pikiran lengang dari panca niwarana, kama canda biapada, udaca kukuca, tinamida dan wicikica, itulah jana. Saya sudah batasi di depan agar nanti pertanyaannya tidak berbeda. Mendapatkan kebahagiaan Ibu Bapak, ada piti, ada kegiuran, ada suka, ada kebahagiaan. Karena pikiran ketika lengang dari hal-hal buruk, pikiran-pikiran buruk yang muncul adalah kusala. Pikiran-pikiran bajik, misalnya meta, karuna, pikiran-pikiran bajik. Ketika pikiran-pikiran bajik muncul, itulah ada kebahagiaan, ada sukacita. Itu pencapaian jana. Dan Petapa Siddhartha ingat, oh dulu ketika saya kecil, saya pernah mencapai jana itu di bawah pohon jambu. Lalu kenapa saya takut akan kebahagiaan itu? Jadi ada pemikiran di masa itu, padamnya penderitaan hanya bisa dicapai dengan menyiksa diri, bukan dengan menutupi kebahagiaan. Bukan dengan menutupi kebahagiaan. Maka itulah kenapa di awal-awal Petapa Siddhartha mungkin takut akan kebahagiaan yang muncul justru dari lengangnya pengotor batin. Tapi justru itu menjadi kondisi baik untuk berlatih selanjutnya. Maka Petapa Siddhartha berkata, saya tidak perlu takut. Kebahagiaan itu muncul bukan karena pikiran buruk, bukan diserai dengan kesenangan indrawi, tapi justru kebahagiaan itu muncul karena lengangnya pikiran dari hal-hal buruk. Dari itulah Ibu Bapak Saudara-saudara semua, Petapa Siddhartha mengubah cara praktek dengan berpikir, kalau saya praktek untuk mencapai apa yang telah saya capai di ketika masa kecil, tetapi dengan tubuh yang begitu lemas seperti ini, saya tidak mampu, maka saya akan makan secukupnya. Ketika Petapa Siddhartha mencari, sudah mulai mengubah cara praktek, mulai makan, mencari dana makan. 5 petapa yang menemani kecewa. Sekarang Petapa Siddhartha sudah menyenangi kesenangan indrawi, sudah makan-makan lagi. Kalau menyiksa diri saja tidak mampu memadamkan penderitaan, lalu bagaimana sekarang sudah makan? Keyakinan kepada Petapa Siddhartha runtuh pada saat itu. Termasuk petapa kondanya runtuh Ibu Bapak. Runtuh. Yang awalnya begitu sangat semangat, Petapa Siddhartha pasti menjadi Buddha. Pangeran Siddhartha pasti akan menjadi Buddha. Dan kita ini yang sekarang mengikuti, melayani, membantu, akan mendapatkan manfaatnya. Kita juga akan mendapatkan ajaran itu. Ketika melihat Petapa Siddhartha mulai makan, meninggalkan menyiksa diri, keyakinan itu runtuh. Ditinggalkanlah Petapa Siddhartha seorang diri, berjuang seorang diri di hutan Orwella. Diyakini hutan Orwella juga masih ada sekarang. Saya pernah mendapatkan cerita para orang-orang yang Dhammayatra ke India itu juga ada yang pernah mengunjungi hutan Orwella, tetapi saya belum pernah. Ada
Kalau ibu bapak mungkin suatu ketika ada yang punya kesejahteraan, tapi bukan karena hutang loh ya. Ada damai yatra, ikut misalnya karena punya kesejahteraan. Daripada digunakan untuk jalan-jalan ke tempat yang lain. Siapa tahu dengan damai yatra ke tempat-tempat yang kita anggap suci itu bisa menumbuhkan keyakinan kita kepada Tiratana. Di mana ketika Buddha Gautama mencapai pencerahan sempurna di Buddha Gaya, bagaimana ketika kita berada di situ tumbuh keyakinan kita kepada Tiratana. Atau mungkin ketika di Taman Rusa Isipatana di Benares, mengunjungi tempat di mana Dhammacakkappavattana Sutta dibabarkan itu yang pertama kali. Merenung di situ timbul keyakinan kepada Tiratana. Bukankah itu suatu hal yang luar biasa? Mungkin. Betapa Siddhartha akhirnya berjuang seorang diri. Ditinggalkan 5 petapa. Betapa Siddhartha berjuang seorang diri. Ada seorang perumah tangga bernama Sujata. Sujata ini diyakini yang mempersembahkan bubur madu payasa. Ibu bapak juga kalau ke India biasanya akan ditunjukkan. Ini loh rumah Ibu Sujata. Diyakini disitulah rumah Ibu Sujata. Pada saat itu diceritakan rumah tangga Ibu Sujata ini punya kaul, punya harapan. Ketika masih seorang gadis, berdoa di depan pohon yang besar sambil berharap, nanti kalau saya mendapatkan suami yang setara, juga memiliki seorang putra, saya akan mempersembahkan. Apakah setiap bulan purnama di bulan Waisak. Dan ketika petapa Siddhartha sedang duduk di pohon tersebut, Ibu Sujata ini meminta kepada pelayannya, bersihkan tempat pohon itu. Hari ini kita akan berikan persembahan. Ketika pelayan pembantu Ibu Sujata mendatangi pohon yang besar itu, ingin membersihkan, petapa Gautama sedang duduk. Ketika sudah makan di waktu-waktu yang lain, tubuhnya pulih kembali. Tubuhnya bersinar kembali. Pada saat itulah pelayan dari Ibu Sujata ini mengira, oh ini dewa. Ini dewa. Maka pulang kembali ke Ibu Sujata. Ibu, dewanya datang langsung untuk menerima. Apakah perkataan Anda benar? Iya, saya melihatnya. Ketika itulah diceritakan Ibu Sujata ini untuk membuat bubur madu itu. Dilakukan begitu sangat teliti. Diawali dari 1000 ekor sapi yang susunya diperas untuk memberikan minum kepada 500 sapi. 500 sapi tadi yang mendapatkan minuman susu dari 1000 sapi tersebut diperas lagi untuk memberikan minuman kepada 250 ekor sapi. Begitu terus sampai mendapatkan 16 ekor sapi atau 8 ekor sapi. Susunya yang murni itulah yang digunakan untuk membuat bubur madu payasa dan dipersembahkan kepada petapa Siddhartha. Di kesempatan lain, ketika Sama Sambuddha akan mengalami parinibbana, pada saat itulah diceritakan Cunda memberikan dana makan. Setelah Cunda berumah tangga ini memberikan dana makan kepada Sama Sambuddha, Sama Sambuddha sakit dan akhirnya parinibbana. Mungkin saja Cunda akan merasa ada penyesalan. Ini kan Buddha Gautama sakit meninggal setelah saya berdana. Jangan-jangan saya bersalah. Maka sebelum parinibbana, Sang Buddha menyatakan kepada Ananda, Bante Ananda, tegakkanlah keyakinan Cunda.
Mungkin saja Cunda nanti akan merasa menyesal atau merasa tidak enak. Katakan, ada 2 orang yang ketika berdana jasanya tak terhingga. Seperti banyaknya air di samudra. Berapa banyak air di samudra? 500 galon, 1000 galon. Kita tidak bisa menghitung. Seperti itulah. Ada 2 jenis manusia ini ketika berdana jasanya tak terhingga. Yang pertama, orang yang ketika berdana makan dan setelah itu yang menerima ini mencapai sama Sambuddha. Itu jasa kebajikannya tak terhingga. Itulah Ibu Sujata. Yang kedua adalah jenis orang yang kedua adalah orang yang ketika berdana dan setelah itu sama Sambuddha parinibbana. Itu juga jasanya tak terhingga, besar. Di kesempatan lain Sang Buddha menyebutkan, saya pengen Bante agar jasa kebajikan saya tak terhingga. Sama Sang Buddha sekarang sudah parinibbana. Tidak seberuntung Ibu Sujata dan tidak seberuntung rumah tangga Cunda. Ketika diceritakan betapa Siddhartha telah menerima dana dari Ibu Sujata, disitulah tekad dimulai. Saat bulan Waisak di Purnama Sidi, saat itu Purnama Sidi, bulan terang di bulan Waisak. Petapa Gotama duduk di bawah pohon bodhi. Pohon bodinya keturunannya diyakini masih ada di Bodh Gaya. Ibu bapak bisa memuja. Ada tempat-tempat yang banyak diceritakan di Tipitaka, termasuk Kijakuta. Ibu bapak bisa memuja. Dan ketika memuja, tingkatkanlah keyakinan kepada Tiratana. Duduk di bawah pohon bodhi dengan bertekad tidak akan berdiri sebelum mencapai kesempurnaan. Walaupun mungkin tulang darah ini mengering, tidak akan berdiri. Ibu bapak jangan ikut. Mungkin saja betapa Siddhartha ini sudah mengetahui, Ibu bapak, sudah mengerti pencapaian latihan yang telah dilakukan, sehingga mengetahui pasti akan mencapai pencerahan. Seperti hanya seorang tukang batu, tukang yang memasang granit. Dalam 1 hari saya bisa menyelesaikan ini. Tidak lebih dari 1 hari. Mungkin seperti itu. Karena sudah saking terampilnya, sudah mengetahui pengetahuan sendiri, mengetahui pencapaian sendiri, sehingga Petapa Gotama pun mungkin saja sudah mengetahui sehingga menyatakan, saya tidak akan berdiri dari tempat ini sebelum mencapai pencerahan. Ibu bapak berdiam, duduk di bawah pohon. Saya tidak akan berdiri sebelum mencapai kesucian. Tunggu dulu. Ibu bapak harus mengetahui batin ibu bapak. Sudah berkembang tidak? Ketika sudah bertekad ibu bapak, Petapa Siddhartha sudah bertekad untuk tidak berdiri. Waktu ketika menunjukkan sore hari, sebelum matahari terbenam, ada Mara. Diceritakan Mara ini ada kisah Puta Dewa Mara. Ada dewa-dewa yang memang memiliki kesaktian, yang enggan atau tidak ingin Petapa Siddhartha ini mencapai kebuddhaan. Pada saat itulah dari segala penjuru diceritakan Mara ini menyerang dari segala penjuru. Timur, arah barat dan segalanya. Karena Mara menyerang begitu sangat bengisnya itu, begitu sangat kejam. Petapa Siddhartha di dalam kronologi hidup Buddha dijelaskan. Saya seorang diri pada hari ini
Ibu saya tidak ada di sini, ayah juga tidak ada, keluarga, sahabat, saudara tidak ada di sini. Siapakah yang akan menjadi pelindung saya? Ketika mara ini menyerang dari berbagai arah, sedangkan saya seorang diri. Ibu tidak ada di sini, ayah tidak ada, kerabat, saudara, teman tidak ada. Siapakah yang jadi pelindung saya? Betapa Siddhartha merenung, parami yang telah saya sempurnakan di banyak kelahiran. Ada dana parami, sila parami, nekama parami, panya parami, kanti parami, wirya parami, saca parami, aditana parami, meta parami, dan upeka parami. 10 parami yang telah disempurnakan di banyak kehidupan sebagai seorang bodhisatta, itulah yang menjadi pelindung. Bodhisatta menjadikan parami sebagai cara untuk mencapai cita-cita luhur. Apalagi kita. Apalagi kita. Kita masih butuh kebajikan sebagai salah satu cara untuk mencapai harapan-harapan tercapai. Dana yang ibu bapak berikan akan menjadi lebih tinggi kalau kita diserai dengan pandangan benar. Ada orang yang berdana, semoga saya dipuji, semoga saya ini dihormati. Ada. Tapi ini berbahaya. Kalau nanti setelah berdana tidak dipuji, tidak dihormati, menjadi kecewa. Dan ketika kecewa, aduh, saya tidak mau ke wihara lagi. Saya sudah banyak membantu, tetapi tidak dihargai, tidak dihormati. Itu yang pertama, bahaya. Tentu orang yang berdana jauh lebih baik daripada yang tidak berdana. Tetapi ada yang berdana karena ingin dipuji, ingin dihormati. Apalagi berdana untuk mendapatkan kekayaan. Saya kalau berdana ini nanti usaha saya lancar, Bante. Nanti kalau usahanya tidak lancar, kecewa lagi. Udahlah, saya tidak cocok berada di agama Buddha. Kecewa. Ada bahaya. Atau yang kedua, ada yang berdana karena ingin terlahir di alam dewa, alam surga. Tentu ini lebih baik daripada yang pertama. Tentu. Tetapi bagaimanapun juga, di alam dewa itu kekal atau tidak kekal, ibu bapak? Tidak kekal. Kalau jasa kebajikan yang kita lakukan telah selesai, kita akan lahir sesuai dengan jasa kebajikan karma yang kita lakukan. Jasa kebajikan yang kita lakukan ini ada masanya, ibu bapak. Seperti halnya kalau saya memberikan perumpamaan. Kalau ada seorang petani yang menanam padi, setelah menanam dirawat panen dia. Tapi kalau seandainya seorang petani itu tidak menanam kembali, apa yang pernah diambil ini bisa habis ataukah tidak habis? Bisa habis. Maka seorang petani itu harus menanam kembali agar ia bisa panen kembali. Begitu juga ibu bapak. Jasa kebajikan ibu bapak ini ada masanya. Kalau ibu bapak tidak melakukan lagi, kita hanya akan bergantung pada karma yang lain. Tetapi ada yang ketiga, mungkin ini yang lebih tinggi. Berdana untuk mengurangi kemelekatan. Berdana untuk membersihkan batin. Berdana untuk memadamkan penderitaan. Itu jauh lebih baik. Yang lebih tinggi. Berdana untuk mengurangi kemelekatan, mengurangi kekikiran. Ini yang lebih tinggi. Berbeda dengan bodhisatta, berdana demi mencapai sama Sang Buddha. Kalau kita bisa berharap, berdana demi padamnya penderitaan.
Ketika ibu bapak mempraktekkan dana, sila, bawana misalnya, pikiran ditujukan ini demi padamnya penderitaan. Itu mungkin lebih tinggi untuk mempercantik batin. Apakah manfaat berdana ini hanya ketika kita mengalami kematian? Setelah itu baru kita mendapatkan manfaatnya? Bukan. Bahkan di kehidupan saat ini juga kita akan mendapatkan manfaatnya, ibu bapak. Saya akan menunjukkan misalnya 1 atau 2 manfaat dari berdana. Bahkan bisa kita dapatkan di kehidupan saat ini juga. Kalau seandainya ada 2 orang, yang satu ini suka berdana, yang satu ini tidak berdana. Yang satu memberi, yang satu tidak. Mana kira-kira orang yang akan memuji? Orang-orang ini akan memuji yang mana? Yang berbagi ataukah yang tidak berbagi? Yang berbagi akan dipuji. Dipuji itu bahagia atau tidak? Bahagia. Itu bahkan sudah kita dapatkan di kehidupan saat ini juga. Ketika ada 2 orang, yang satu ini suka berbagi, yang satu tidak berbagi. Kalau seandainya ada orang yang mau pergi menghormat, mana kira-kira yang akan dihormat? Orang yang suka berbagi ataukah orang yang enggan untuk berbagi? Yang suka berbagi ini akan disegani, akan dihormati. Dan banyak lagi. Apalagi yang paling tinggi misalnya, kalau seandainya ada 2 orang, yang satu ini terbiasa pemberi, terbiasa melepas, yang satu tidak. Suatu ketika pergi bersama-sama ke wihara, dan dua-dua orang ini kebetulan kehilangan sendal. Mana kira-kira yang menderita? Orang yang kehilangan sendal karena terbiasa memberi, ataukah orang yang yang tidak memberi ini tidak menderita? Ada perbedaan nanti. Cara menyikapinya berbeda. Cara pandang berbeda. Kesulitan boleh datang kapan saja. Baik yang memberi, baik yang tidak memberi, bisa saja akan mendapatkan kesulitan yang sama. Tetapi cara pandang untuk menghadapi persoalan hidup itu yang berbeda. Jangan berharap berdana agar bisa terbebas dari kesulitan. Mana mungkin? Bukankah Sang Buddha sudah menyatakan kadang juga rugi, kadang juga untung. Kadang juga dicela, kadang juga dipuji. Tidak ada satupun orang yang hidupnya selalu dipuji selamanya. Bahkan orang yang sudah mencapai kesempurnaan sama Sang Buddha juga pernah dicela. Bahkan pernah difitnah. Bahkan yang lebih parah ingin dibunuh oleh siswanya sendiri, Bante Dewadatta. Kalau kita berpikir berdana adalah untuk menyingkirkan segala kesulitan hidup, kita bisa kecewa. Ujung-ujungnya nanti saya sudah banyak berdana kok masih sulit. Tetapi nanti kita akan bisa, cara pandang kita akan berbeda. Cara menghadapi kesulitan hidup itu lebih penting agar kita tidak terseret kepada penderitaan. Ketika Petapa Siddhartha merenungkan bahwa 10 parame yang telah saya praktekkan di banyak kehidupan sebagai seorang bodhisatta itulah yang akan menjadi pelindung saya, yang akan membawa tercapainya harapan-harapan saya. Ketika bumi menjadi saksi, ditunjuk menjadi saksi, diceritakan bumi ini bergemuruh, tidak tahu bagaimana maknanya. Tetapi setelah menyatakan itu, Mara ini pergi tunggang langgang. Dan Petapa Siddhartha akhirnya dengan praktek dilanjutkan. Pada malam itu saat purnama Sidhi di bulan Waisak, satu malam terbagi menjadi 3 jaga, 3 waktu. Yang pertama adalah jaga pertama, ada penjelasan jam 6 sore sampai jam 10 malam. Pada saat Petapa Siddhartha duduk di bawah pohon Bodhi, pada saat itulah Petapa Siddhartha mampu mengingat banyak kelahirannya sendiri, yang disebut Pubeni Wasano Sati Jnana.
pengetahuan untuk mampu melihat kelahiran sendiri di masa yang lampau. Dulu saya lahir di sini, meninggal di sini. Setelah itu lahir di B, meninggal di sana. Begitulah. Akhirnya banyak kehidupan bodhisattva yang mampu dilihat itu dicatat ke dalam Jataka. Itu adalah kelahiran di masa yang lampau. Itu jaga pertama. Betapa Siddhartha mampu melihat kelahiran masa lampaunya. Apa maknanya? Pubeni wasanusatijnana. Inilah samsara, Ibu Bapak. Tidak ada ujungnya. Lahir meninggal, lahir meninggal, lahir meninggal. Itu diketahui betapa Siddhartha. Ini tidak berujung kehidupan ini. Samsara, lingkaran yang tidak pernah terputus. Karena banyaknya kehidupan yang telah dilalui, suatu ketika setelah mencapai kesempurnaan, Sang Buddha menyatakan, "Oh para biku, karena aku dan kalian tidak mampu menembus 4 kebenaran Arya, entah berapa kali kita telah lahir, meninggal, lahir, meninggal. Andai saja air mata yang kita keluarkan ini karena berpisah dengan yang kita cintai, ayah, ibu, atau yang lain. Atau berpisah dengan orang yang kita tidak sukai. Air mata yang kita keluarkan kita tampung melebihi di 4 samudera raya." Banyaknya, Ibu Bapak pernah menampung air mata? Dari kecil sampai dewasa, Bante, saya ingin membuktikan berapa banyak air mata yang saya kumpulkan. Ada tidak kira-kira 1 ember? Ini 4 samudera raya, melebihi itu. Sudah tidak tahu berapa kali kita telah lahir, meninggal, lahir, meninggal. Itu diketahui oleh betapa Siddhartha. Inilah samsara, tak berujung. Lahir, mati, lahir, mati. Membuktikan samsara. Melanjutkan meditasi di jaga kedua, jam 10 sampai jam 2 pagi. Dibacaku nyana, atau juga disebut cutu papata nyana, mata dewa. Betapa Siddhartha mampu melihat semua makhluk yang lahir ini karena perbuatan masing-masing. Itulah karma. Diketahui betapa Siddhartha ketika jaga kedua. Ada manusia yang lahir begitu sangat mudahnya dimuliakan, itu juga karena perbuatannya. Ada manusia juga yang lahir rendah di masyarakat, itu juga karena perbuatannya. Ini diketahui betapa Siddhartha di jaga kedua, dibacaku nyana, cutuk papata nyana. Mampu memahami, mampu mengerti. Manusia ini lahir hina mulia, sukses, panjang usia karena perbuatan masing-masing. Apakah Ibu Bapak tidak percaya hukum karma? Yang ketiga, dijaga ke-3. Jam 2 sampai jam 6 pagi. Diceritakan betapa Siddhartha mampu mengetahui asawakaya nyana, mengetahui dengan kebijaksanaan asawa, pengotor batin, kesenangan indrawi, keserakahan, kebencian, pandangan salah, kebodohan batin, lenyap total. Bersih batinnya. Itulah disebut sebagai maha suci. Arahanta, maha suci. Pada saat itulah betapa Siddhartha menjadi arahanta, maha suci. Suci adalah bersih. Artinya batin Sang Buddha telah bersih dari segala pengotor batin. Pada saat itu juga mendapat gelar Sama Sambuddha, mencapai kesucian, batinnya bersih oleh pengotor batin karena usaha sendiri.
tanpa bantuan makhluk lain, tanpa bantuan pihak lain. Itu semata-mata karena perjuangan, kegigihan, dan kebijaksanaan. Itu diketahui oleh Petapa Siddhartha di jaga kedua. Petapa Siddhartha saat bulan Wesak di Purnama Sidi menjadi Sama Sambuddha, menjadi Arahanta, mencapai kesempurnaan dengan usaha sendiri. Pada saat itulah Ibu Bapak, ketika telah menjadi Sama Sambuddha, ada kebahagiaan diceritakan. Hingga disebutkan 7 hari atau 7 minggu setelah mencapai kesempurnaan masih berada di sekitar pohon Bodhi di Bodh Gaya untuk menikmati. Ada yang cangkamana, meditasi berjalan, ada menyiptakan karena mungkin para dewa belum percaya ini Petapa Siddhartha ini sudah mencapai kebuddhaan atau belum. Ketika itu diceritakan Sang Buddha menunjukkan kesaktian ganda. Kalau dari atas keluar api, ya dari bawah keluar air. Begitu juga sebaliknya, ada kesaktian ganda. Itu dijalankan oleh Sama Sambuddha hampir 7 minggu. Setelah 7 minggu itulah Sang Buddha merenungkan betapa sangat dalam Dhamma ini, dalam luhur sekali. Bagaimana mungkin makhluk-makhluk ini bisa menembus Dhamma? Ia ternoda oleh keserakahan, oleh kesenangan indrawi, oleh kebencian, oleh delusi kebodohan batin. Sulit untuk bisa menembus Dhamma yang begitu sangat halus dan dalam. Ketika merenungkan hal itu, Sang Buddha hanya berdiam diri. Lebih baik saya berdiam diri. Saya membabarkan Dhamma toh itu hanya melelahkan. Karena makhluk-makhluk ini tertutupi oleh debu. Manusia-manusia, dewa tertutupi oleh debu. Pengotor batinnya begitu sangat tebal. Itulah kenapa lebih condong untuk berdiam diri daripada lelah. Lalu untuk mempermudah saya Ibu Bapak, kadang saya merenungkan seperti ini. Kalau seandainya, ini perenungan ya, ini perumpamaan saya. Kalau seandainya ada seorang anak ini sejak lahir ini buta, dewasa buta, dan setelah itu ada dokter yang datang, mengecek, meneliti, oh ini penyakitnya parah, sudah tidak mampu lagi diobati. Kira-kira dokter itu akan berusaha untuk mengobati ataukah ya sudahlah daripada saya lelah, ini tidak mampu diobati. Dia akan berusaha tetap mengobati ataukah berdiam diri. Kira-kira seperti itulah. Ketika mengetahui pasien ini tidak akan sembuh, bahkan ketika diobati, itu hanya akan melelahkan. Begitulah. Karena Sang Buddha mengetahui begitu sangat tebalnya manusia makhluk yang lain ini. Itulah condong oleh berdiam diri. Atau yang kedua, memang berharap agar Brahma ini datang untuk memohon. Karena Brahma di masa itu menjadi yang paling dihormati. Kalau saatnya Brahma ini memberikan penghormatan, memohon agar Sang Buddha membabarkan Dhamma, itu mungkin akan memudahkan ketika Sang Buddha membabarkan Dhamma. Oh, yang saya puja saja menghormat kepada Sang Buddha, maka saya pun layak untuk mendengarkan Dhamma. Seperti itulah alasan yang kedua. Maka ketika Brahma Sahampati seperti yang Ibu Bapak baca tadi, turun ke bumi diceritakan, memohon, mengetahui bahwa ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Keserakahan, kebencian, ketidaktahuan ini hanya sedikit. Kalau saatnya diajarkan Dhamma, ia akan mampu memperoleh mata Dhamma. Ajarkanlah demi kesejahteraan, demi kebahagiaan semua makhluk. Ketika itu dengan mata Buddha,
Sama Sang Buddha melihat ke segala penjuru dan menyatakan, ya, ada makhluk yang hanya memiliki debu di matanya. Memberikan perumpamaan ada 4 jenis manusia. Yang pertama adalah Ugati Tanyu. Ia begitu sangat terampil. Ia sedikit saja debunya. Diibaratkan seperti bunga teratai yang sudah berada di permukaan air. Ketika kena sinar matahari, pada situ juga bunga teratai itu akan mekar. Seperti itulah. Ada bahkan orang-orang ini ketika mendengarkan Dhamma hanya singkat saja sudah mampu melihat Dhamma. Sering diberikan contoh Upatissa, pemuda Upatissa dan pemuda Kolita yang kelak akan menjadi Bante Sariputta dan Bante Moggallana. Hanya mendengarkan 4 syair mampu mencapai Sotapanna. Yang kedua, ada jenis manusia yang seperti bunga teratai tetapi berada di bawah air. Besok pagi naik ke atas dan mekar. Ada orang-orang ketika diajarkan Dhamma dijelaskan secara terperinci. Setelah itu baru mencapai keluhuran batin. Atau yang ketiga, ada makhluk-makhluk yang memang harus dituntun, membutuhkan waktu 5 tahun, 10 tahun. Tetapi makhluk ini akan mampu mencapai kesucian. Seperti halnya bunga teratai ini yang masih berada di tengah-tengah air. Lama-lama akan tumbuh dan akhirnya mekar juga. Atau yang keempat, ada makhluk-makhluk orang ini yang seperti bunga teratai yang tumbuh besar, meninggal di dalam air. Tidak akan mampu mencapai kesucian. Walaupun dibimbing, walaupun dituntun, pasien ini sulit untuk mendapatkan keluhuran batin. Tetapi tetap mendapatkan manfaat di masa yang depan. Ketika Sang Buddha sendiri mengetahui bahwa ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu, disitulah akhirnya Dhamma ini dibabarkan. Beruntunglah kita sekarang. Pertama kali yang dituju adalah Alarakalama, gurunya. Ini bijaksana Alarakalama. Kalau mendengarkan Dhamma akan mampu mendapatkan keluhuran batin. Mampu melihat Dhamma. Sekelompok dewa datang. Oh, 7 hari yang lalu Alarakalama sudah mengalami kematian. Kerugian. Sang Buddha menyebut adalah kerugian. Kerugian bagi Alarakaputa, guru yang kedua. Udakaramuputta juga bijaksana. Kalau diajarkan Dhamma, mampu mencapai keluhuran batin, mampu melihat Dhamma. Lagi-lagi, oh kemarin malam Udakaramuputta sudah meninggal. Kerugian. Akhirnya sama Sang Buddha melihat 5 petapa yang pada saat itu telah banyak membantu, merawat, mencarikan air ketika menyiksa diri, menunggu. Ia telah banyak membantu. Petapa 5 petapa itu telah banyak membantu. Begitulah sama Sang Buddha. Akhirnya diputuskan Dhamma akan diputar oleh pertama kali Sang Buddha kepada 5 petapa. Dhammacakkappavattana Sutta. Pada saat itulah kesempatan untuk bisa melihat Dhamma terbuka lebar. Sekarang pertanyaannya, bagaimanakah cara kita agar juga bisa memadamkan penderitaan? Besok dilanjut, sudah jam 9. Terima kasih.